dengan pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Di sini saya akan mengajukan beberapa pertanyaan terkait hal tersebut kepada Bapak. Pertanyaan yang pertama, Pak B. Selama ini bagaimana panjenengan dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Selama ini dalam saya menyelesaikan masalah dilema etika di suatu lembaga itu banyak sekali hal yang saya lakukan. Yang pertama, ya, kita mengumpulkan data atau fakta agar nanti di dalam pengambilan keputusan itu tidak sampai terjadi merugikan salah satu di antara kedua-duanya. Karena sebenarnya di dalam masalah dilema etika ini sebenarnya kadang-kadang kita ini dihadapkan dua permasalahan yang harus hati-hati dalam mengambil keputusan, karena kadang-kadang baik untuk kita tapi bukan baik untuk orang lain. Nah, itu makanya kita harus selalu hati-hati dalam pengambilan keputusan. Berarti intinya di sini dalam mengidentifikasi kasus dilema etika panjenengan mengumpulkan data atau fakta sebelum mengambil keputusan. Selanjutnya Pak, pada pertanyaan yang kedua, selama ini bagaimana Anda menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Anda, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan, Pak? Di dalam pengambilan tersebut, sebelum kita ambil keputusan, ya tadi diantaranya sudah mendapat fakta, kemudian kita panggil dari kedua belah pihak tersebut, kita tanya. Nah, dari suatu pertanyaan tersebut nanti kita bisa menimbang dan memutuskan. Kita padukan dengan fakta yang ada. Tidak hanya itu, setelah itu tetap kita rapatkan bersama Bapak dan Ibu Dewan Guru agar nantinya dalam pengambilan keputusan tidak sampai dianggap itu kebijakan hanya kebijakan saja dari pemimpin. Karena untuk dilema ini kadang-kadang sebagai pemangku pimpinan ini sangat rawan, karena dari kanan kiri itu memberikan pengaruh, ya akhirnya nanti kalau kita salah mengambil keputusan, kita akan fatal. Untuk itu dalam mengambil keputusan, setelah kita dapat fakta dan sudah memanggil orang yang bersangkutan, kita padukan, kita rapatkan bersama-sama, minta pertimbangan pada Bapak Ibu Dewan Guru semuanya. Berarti di sini dalam menjalankan pengambilan keputusan yang Bapak lakukan, yang pertama mengumpulkan data atau fakta, kemudian yang kedua mengkonfirmasi kedua belah pihak, dan yang ketiga musyawarah bersama. Kemudian pertanyaan yang ketiga di sini, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Bapak lakukan? Langkah-langkah yang saya ambil untuk saya lakukan dalam mengambil keputusan ini, langkah-langkahnya ya tadi yang pertama kali sudah disebut, kita panggil, kita cari fakta, kemudian kita identifikasi, kemudian kita rapatkan, sehingga nanti kalau sudah kita cukup fakta yang ada, walaupun diajak diskusi pun kita tidak canggung, kita bisa menyampaikan alasan-alasan yang tepat untuk mengambil tersebut. Selanjutnya Pak, pertanyaan yang keempat, di sini hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus dilema etika tersebut?
yang saya anggap efektif dalam pengambilan keputusan dalam masalah dilema etika ini, yang pertama, kita tidak mau gegabah dengan permasalahan itu. Kita hati-hati karena masalah ini sebenarnya sama-sama benar, kadang-kadang hanya sedikit yang harus kita perhatikan di sini, nilai intinya di mana, kemudian kadang-kadang di dua belah pihak itu ada yang nafsu untuk memperjuangkan agar idenya dijadikan suatu pedoman dan dijadikan suatu keputusan, tapi kita sebagai pimpinan harus sangat hati-hati, harus mempertimbangkan inti permasalahan atau kejujuran di dalam permasalahan tersebut. Jadi kita menimbang itu. Di sini yang dianggap efektif dalam pengambilan keputusan harus hati-hati dan tidak gegabah. Yeah. Kemudian jujur baru mengambil keputusan tersebut. Yeah. Kemudian pertanyaan selanjutnya, Pak, di sini hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan bagi panjenengan dalam mengambil keputusan pada kasus-kasus dilema etika tersebut? Selama ini yang saya anggap menjadi tantangan dari pengambilan keputusan, manakala ada dari teman-teman guru yang punya kreativitas yang bagus, tapi kadang-kadang kita mau terapkan itu bertentangan dengan masyarakat, dengan wali murid. Nah, bertentangannya kadang-kadang mengenai biaya. Kemudian kalau mengenai biaya nggak ada, masih ada solusi, tapi kalau mengenai etika juga kurang pas diterapkan di daerah tersebut, ya itu kadang-kadang juga merupakan tantangan. Nah, kalau ada hal seperti itu biasanya kita ambil positifnya saja. Kalau dari pendapat teman guru tadi itu sisi positifnya banyak, maka nanti kita jalan keluarnya kita mendatangkan wali murid untuk memberikan solusi, untuk memberikan pengertian agar bisa menerima apa yang akan disampaikan oleh Bapak Ibu Dewan Guru, yang intinya untuk meningkatkan mutu pendidikan anak tersebut. Setelah tantangan, di sini pertanyaan selanjutnya, apakah Anda memiliki sebuah tata cara atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apa Anda langsung menyelesaikannya di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedur seperti apa yang Anda jalankan? Kalau terjadi seperti itu biasanya ya tidak mungkin kita selesaikan di tempat tersebut, karena permasalahan itu tidak mungkin bisa kita putuskan seketika itu, karena kita butuh menimbang, butuh tahu permasalahannya sebenarnya, sehingga kita harus punya strategi. Mungkin kita jadwalkan di saat-saat situasi yang sudah mereda, baru kita panggil kedua-duanya, ya, sehingga nantinya di dalam pengambilan keputusan tidak sampai ada yang merasa dirugikan salah satu. Berarti ada jadwal tertentu ya? Ada. Terus adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu panjenengan dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika tersebut? Apakah ada yang membantu seperti itu? Yang membantu di dalam pengambilan keputusan itu sebetulnya ya jalan yang terakhir kita musyawarah itu sebelum kita mengambil keputusan, ya, karena kita harus mengambil kita harus cari tahu dulu dari baik langsung pada orang yang bersangkutan maupun fakta-fakta
ada, kemudian baru kita minta bantuan pemikiran. Untuk itu kita lakukan rapat musyawarah untuk menentukan tersebut. Sehingga jadi semua guru saya anggap membantu di dalam pengambilan keputusan itu, tidak hanya saya sendiri. Berarti di sini seluruh elemen di dalam lembaga itu terlibat termasuk guru nih. Ya. Dan pertanyaan yang terakhir Pak, dari semua hal yang telah panjenengan sampaikan tadi, pembelajaran apa yang panjenengan dapat petik dari pengalaman panjenengan mengambil keputusan di Lembaga 3? Pelajaran yang saya ambil selama saya mengambil keputusan itu memang ada pahit, ada manis dan pahitnya. Ada manisnya, dianggap manis bagi teman yang memang itu di final, di urusan akhir pendapatnya diterima, dan pahit bagi teman yang tidak bisa diterima, tapi itu semuanya bisa diterima, akhirnya bisa diterima karena beberapa alasan yang saya sampaikan, sehingga sehingga guru yang pendapatnya tidak terima tersebut tidak merasa sakit hati karena sudah ada penjelasan secara panjang lebar dari pemangku penjelasan. Sebelumnya terima kasih Pak Mir sudah bersedia untuk saya wawancarai terkait pengambilan keputusan berdasarkan nilai kebajikan. Mohon maaf telah mengambil waktunya. Saya kira cukup Pak untuk hari ini. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya mohon maaf Pak ya, saya mengganggu waktunya. Di sini saya mau mewawancarai Bapak terkait tentang pengambilan keputusan berdasarkan nilai kebajikan. Nah, di sini Pak, saya ada beberapa pertanyaan untuk kami tanyakan kepada Bapak. Yang pertama, selama ini bagaimana panjenengan mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral, Pak? Saya melihat bahwa kasus dilema etika benar melawan benar, di mana itu merupakan situasi yang terjadi ketika harus memilih dan menentukan antara dua pilihan. Yang kedua pilihan itu benar secara moral tetapi bertentangan. Sedangkan bujukan moral benar melawan salah, yaitu situasi atau keadaan ketika harus mengambil keputusan antara benar dan salah. Berarti dilema etika itu adalah bisa diartikan kebenaran lawan kebenaran seperti itu, Pak? Betul. Kemudian pertanyaan yang kedua, Pak, selama ini bagaimana panjenengan menjalankan pengambilan keputusan di sekolah panjenengan, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Sebelum keputusan itu diambil, dalam kasus dilema etika, terlebih dahulu dilakukan satu, bisa mengumpulkan fakta yang terjadi. Dua, siapa-siapa yang terlibat. Tiga, menganalisis benar salahnya. Empat, membuat alternatif solusi. Lima, bisa membuat keputusan. Dan yang terakhir, lihat lagi keputusan. Berarti di sini dalam mengambil keputusan panjenengan melihat fakta dulu,
kemudian siapa yang terlibat, nggih, kemudian menganalisis, kemudian setelah itu mencari alternatif solusinya bagaimana, ambil keputusan. Sebelum mengambil keputusan yang ada di sini, panjenengan refleksi kembali ya terhadap keputusan yang mau diputuskan itu. Kemudian yang ketiga, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasanya panjenengan lakukan selama ini? Langkah-langkah yang kami lakukan, yaitu pertama mengumpulkan fakta yang terjadi, kemudian menentukan siapa yang terlibat, menganalisis benar salahnya, membuat alternatif solusi, membuat keputusan, dan lihat lagi keputusan. Baiklah Pak, pertanyaan berikutnya yaitu hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika, Pak? Tantangan dalam pengambilan keputusan kasus dilema etika adalah masalah tersebut mempunyai nilai yang sama-sama penting, tetapi harus ada yang didahulukan. Juga adanya orang-orang atasan langsung yang terlibat, serta adanya peraturan-peraturan yang harus dipatuhi atau dipenuhi. Tak kalah pentingnya adalah nilai rasa yang harus diutamakan. Berarti itu merupakan tantangannya Pak Dik. Yang pertama itu nilai yang sama-sama penting yang harus didahulukan, kemudian peraturan yang harus dipenuhi, rasa yang harus diutamakan. Ini berkaitan dengan nilai kebajikan nih, kebenaran, kesetiaan, kepedulian itu nih. Jadi tantangannya seperti itu sehingga sulit untuk mengambil sebuah keputusan. Jadi harus keputusannya itu diambil dari benar, yang paling benar gitu Pak. Betul sekali. Kemudian pertanyaan yang keenam Pak, apakah Anda memiliki sebuah tata kala atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah panjenengan langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedur seperti apa yang Anda jalankan? Dalam pengambilan keputusan dilema etika, kami tidak mempunyai jadwal khusus, tetapi ada tata kelola dengan menganalisa, mempertimbangkan, dan memusyawarahkan kasus dilema etika yang ada, baik secara formal maupun non formal. Berarti tidak ada jadwal khusus nih. Tidak. Seandainya ada masalah dipertimbangkan dan dimusyawarahkan. Betul. Sehingga dapat mengambil sebuah keputusan. Seperti itu nih Pak. Betul sekali. Nah, sekarang yang nomor 7 Pak. Adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu panjenengan dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Seseorang atau faktor yang mempermudah pengambilan keputusan pada kasus dilema etika adalah orang yang terlibat, termasuk orang yang profesional yang menghargai dan menerima keputusan atasan langsung. Dari semua hal yang telah panjenengan sampaikan tadi, pembelajaran apa yang dapat panjenengan petik dari pengalaman panjenengan dalam mengambil keputusan dilema etika tersebut? Pembelajaran yang diambil dari pengambilan keputusan pada kasus dilema etika adalah sebelum mengambil keputusan harus banyak-banyak menganalisa kasus yang ada, banyak pertimbangan. Setiap keputusan pasti tidak mungkin membuat
puas semua pihak yang terlibat, pasti ada pihak yang tidak terpuaskan. Semua yang terlibat pada pengambilan keputusan harus siap menerima, menghormati, serta melaksanakan keputusan yang ditetapkan. Lah Pak, sebelum kita mengakhiri wawancara kita kali ini, marilah kita refleksi dulu Pak Min. Dari pengambilan keputusan yang pernah panjenengan lakukan tadi, kira-kira di sini Pak, kaitannya dengan 4 paradigma dalam pengambilan keputusan dilema etika. Yang pertama Pak, individu lawan kelompok. Kemudian yang kedua, rasa keadilan lawan rasa kasihan. Kebenaran lawan kesetiaan, dan jangka pendek lawan jangka panjang. Kira-kira yang sering panjenengan lakukan dalam pengambilan keputusan itu yang mana dari keempat paradigma tadi? Yang sering kami lakukan yaitu rasa keadilan melawan rasa kasihan. Berarti keputusannya sudah berdasarkan paradigma dilema etika ya Pak? Ya begitulah. Kemudian itu Pak, kaitannya dengan prinsip pengambilan keputusan Pak. Di sini kan ada 3 prinsip Pak. Yang pertama, berpikir berbasis hasil akhir. Kemudian yang kedua, berpikir berbasis peraturan. Dan yang ketiga, berpikir berbasis rasa peduli. Nah, dari ketiga prinsip ini yang sering panjenengan buat pedoman itu yang mana? Yang sering kami buat pedoman yaitu berpikir berbasis peraturan. Terus ketika mengambil keputusan, langkah-langkahnya tadi sudah panjenengan utarakan ya, berarti termasuk pada 9 langkah itu melibatkan orang tadi, terus menganalisis salah benarnya, kemudian benar lawan benar dan lain sebagainya. Berarti sesuai dengan 9 langkah pengambilan keputusan Pak G. Iya. Terima kasih Pak, ngapunten sudah mengganggu waktunya untuk wawancara hari ini. Sama-sama. Sebelumnya saya mohon maaf, mungkin cukup sekian Pak ya. Saya juga ada kepentingan lagi untuk wawancara dengan kepala sekolah yang lainnya. Saya mohon undur diri Pak G. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.